Makan lah. Baru balik dari Jogja, pernah Kak. Rambutnya jelek. Ya nggak apa-apa, tutupan aja gini. Ya acara apa tuh? Acara apa gimana? Dan seperti cerita yang tak pernah usai, kabar terkini kali ini membawa kita kembali pada sepasang nama yang tak asing di hati para penonton setia, Mas Iyun dan Gung Ayu. Di antara kesibukan live, tawa, dan canda di dunia maya, ada sesuatu yang lebih dalam yang tak semua mata bisa melihat. Sebuah ikatan yang tidak selalu ditunjukkan, tapi selalu dirasakan. Gung Ayu, dengan kelembutan hatinya, tak pernah lelah mendoakan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Mas Iyun, yang diam-diam sedang belajar menjadi lebih baik. Bukan karena dipaksa, tapi karena ingin menjaga hati seseorang yang ia kagumi, dalam diam dan dalam iman. Mas Iyun pun mulai mengerti bahwa cinta yang baik bukan sekadar tentang kebersamaan, tapi tentang saling menjaga. Ia kini lebih berhati-hati, tidak sembarangan lagi live dengan siapa saja. Bukan takut, tapi karena ia tahu ada hati yang pernah cemburu dan ia tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Kalem, pelan-pelan. Kayak gitu loh. Anaknya Mas Iyun itu kalau diajak main-main kayak gitu. Kemarin itu kakiku diinjek. Terus bagian ini itu diiniin. Wah. Seru tapi yo sakit. Ya itu. Pokoknya selamat. Tapi lebih kerasan selamat. Lebih keras selamat daripada Samson. Kalau Samson itu cuma manja-manja dulu itu. Kakaknya itu dulu. Lalu si Selamat ini ada galak-galaknya, beringas dia. Masa kakiku diinjek sama gini. Di apa? Pakai kepalanya di ini. Wah. Iya, lebih keras kalau si ini. Nggak percaya sampean, tak coba nih lagi ya. Nanti tak kesana lagi. Nanti lah. Nah diseruduk gitu. Nggak percaya, ayo kita coba lagi. Cek. Kok kita buang sebatnya. Pecah ya sampean. Ayo. Kita coba lagi. Kita taruh sini ya. Teman-teman, lihat apa yang akan terjadi. Kalem bos. Langsung kan. Dia itu dia kayak gini nih, numbruk. Langsung kan. Ini lebih keras. Kalau si Samson itu manja, cuma nyium gitu. Kalau ini enggak, si Selamat ini gede abrus gitu lah. Kau disampah. Ikau disapa. Aduh. Nah. Ya ini kegiatan nek pagi sama sore ya. Pagi sama sore. Kalau pagi sama sore nggak tak ajak kayak gini, pasti teriak-teriak. Pokoknya pagi sama sore jadwalnya main kayak gini. Kayak gini nih. Kayak. Terbang ya. Ya.
Astagfirullah. Ini kalau ngenain sakit loh. Meskipun masih kecil. Disapa kan lo. Ih, kamu. Astagfirullah. Nah. Mana-mana ya, Mat. Kok gudat. Bisa hancur lebur nek muncul selamat. Dan yang lebih mengharukan lagi, Gung Ayu kini semakin rajin belajar mengaji. Di tengah kesibukan live, di sela kandanya bersama para penonton, ia menyisihkan waktu untuk memperdalam ilmunya tentang agama. Bukan sekadar ikut-ikutan, bukan juga karena tuntutan siapa-siapa, tapi karena ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Mungkin ini yang dinamakan hidayah. Dari jam 4 pagi. 4 pagi, habis itu jam setengah 12 siang, setengah 3 sore, setengah 6, terus setengah 7. Terima kasih Kak Iris. Oh itu banyak ya? 5. Kalau di Bali itu 3 kali seharusnya tulisan dia. Sehari. Ya seharusnya 3 kali. Oh, seharusnya. Yang paling bagus. Komarun. Cari sama. Salam. Ya, masing-masing daerah nggak sama ya waktunya, waktu Kalau sholatnya. kalau misalnya nggak sholat itu misalnya 1 hari 3 kali nggak apa-apa ya? Wajib harus 5. Harus 5. Iya, wajib. Terus kalau misalnya orang itu nggak sempet gitu gimana? Apa bisa di Nggak ini boleh. misalnya lewat jam nih? Gimana? Bisa disolat, misalnya nih kan sholatnya jam setengah 12. Habis itu kakak sholatnya jam 2 gitu. Udah Gak masuk. apa-apa sih, gak apa-apa. Cuma lebih baiknya di awal waktu, lebih baik, lebih bagusnya. Di jam. Sesibuk apapun, lebih bagus sih di awal pas azan langsung. Komarun mulai, komarun langsung ke pusat. Saat live pun sering terlihat, Gung Ayu menyempatkan diri mendengarkan ayat-ayat suci yang dilantunkan. Dengan suara lembut, wajah tenang, dan hati yang lebih teduh dari biasanya. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suasana yang adem, seperti pelukan langit di tengah badai hidup. Dan mungkin saat Gung Ayu semakin dekat pada Allah, disitulah doanya untuk Mas Iyun juga semakin tulus. Qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد
وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Terima kasih semuanya. Kak izin ya, pamit ya. Oke, Terima kasih banyak waktunya, Masya Allah. Semoga lain waktu kita jumpa lagi ya. Kita sambung lagi ya. Selawatan lagi. terima kasih banyak ya Kak ya sudah Sama-sama. menyampaikan selawat. Jadi drumnya Goy adem. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, saya pamit ya Kak, sehat-sehat. Iya, Sampai jumpa nanti lagi. Ya udah, bye. Tadi fallback belum? Boleh, boleh. Udah. Udah, oke. Udah. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bukan lagi doa yang meminta untuk dipersatukan, tapi doa yang meminta, jika dia baik menurutmu ya Allah, maka dekatkan. Tapi jika tidak, tenangkan hatiku dan kuatkan imanku. Doa yang lahir dari keikhlasan. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Percaya bahwa takdir Allah tak pernah salah, meski kadang kita tak segera paham. Mas Iyun mungkin belum tahu bahwa di balik layar, Gung Ayu sedang tumbuh. Menjadi wanita yang bukan hanya cantik wajahnya, tapi juga cantik hatinya. Dan bagi siapapun yang menyaksikan cerita ini, kita belajar satu hal, bahwa cinta yang baik akan selalu mendorong kita jadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan hidayah bisa datang lewat jalan yang tak disangka, bahkan lewat rindu yang dalam. Tetaplah bersama kami di Kabar Terkini, tempat di mana cinta tidak hanya bikin baper, tapi juga menyentuh sisi paling tulus dari keimanan. Karena mungkin di balik cerita mereka terselip juga cerita kita. Dan begitulah kisah hari ini, kabar yang tak hanya tentang dunia, tapi juga tentang hati yang sedang mencari cahaya. Gung Ayu telah menemukan ketenangan dalam lantunan ayat suci. Dan Mas Iyun perlahan mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang paling tulus dalam mendoakan. Kadang kita dipertemukan untuk saling belajar. Belajar menjadi pribadi yang lebih baik, belajar menjaga hati tanpa menyakiti,
dan belajar melepaskan jika ternyata bukan takdir yang diberi. Tapi satu hal yang pasti, ketika cinta bersandar pada iman, maka kehilangan pun bisa berubah jadi kekuatan. Dan jika Allah sudah menuliskan nama seseorang untuk kita, sejauh apapun ia pergi, pasti akan kembali. Jadi, untuk kalian yang masih menunggu, masih berharap, atau bahkan sedang mencoba ikhlas, tenanglah, takdir Allah itu indah. Dan mungkin, seperti Gung Ayu dan Mas Iyun, perjalanan panjang ini bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memperkuat arti. Terima kasih sudah menonton kabar terkini hari ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share jika cerita ini menyentuh hatimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tempat di mana cinta, iman, dan hikmah menyatu. Karena setiap hati punya cerita. Dan setiap cerita layak untuk dimaknai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Batroti, ya Batroti, min hasadul. Mas Iyun semangat ya. Doa yang sulit pasti nembus.
يا بدر